Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan hari ini kita telah tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami boleh memahami pelajaran hari ini dan sekaligus menolong kami diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sambut pelajaran ini dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, sekali lagi saudara-saudaraku, Shalom. Kita kembali bertemu lagi di hari ini. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa judul pelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Nah, ayat tema kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dia sebutkan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bila mana saudara memperhatikan buku Kisah Para Rasul ini, saudara akan melihat ada kumpulan kecil umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam giat-giatnya mereka bekerja menyaksikan Tuhan mereka yang ajaib itu. Namun ada yang sedikit aneh di sana oleh karena jumlah mereka adalah jumlah yang sangat kecil. Bukan hanya sangat kecil, tetapi mereka datang dari golongan yang kurang berpendidikan, bahkan tidak berpendidikan. Jadi orang-orang yang tidak terpandang dan tidak dipandang di zaman itu. Namun ada hal yang luar biasa. Bila mana saudara perhatikan ayat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dikatakan demikian. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudaraku, ini yang luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan firman itu dengan begitu berani. Nah, pertanyaan penting adalah, ya, sebelum saya masuk pada pertanyaan penting itu, kita perlu mengetahui apa pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah pelajaran yang berfokus terutama pada peran Roh Kudus dalam memberi kuasa terhadap kesaksian kita bagi Kristus. Nah, itu pelajaran yang kita akan pelajari. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab berikut adalah Kenapa Roh Kudus ini bekerja pada sekumpulan umat yang kecil dan percaya ini? Nah, kalau saudara melihat latar belakang kenapa Roh Kudus ini bekerja pada umat yang percaya, yang kecil ini, yang tidak berpendidikan, adalah oleh karena Yesus menjanjikan Roh Kudus itu. Dia katakan, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, Yesus berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Ya, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Nah, jadi Roh Kudus ini datang oleh karena janji dari Yesus ketika dia naik ke surga. Dia katakan dia akan mengirim roh, yaitu roh penghibur kepada murid-murid, kepada umatnya yang sedikit itu yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaan penting adalah, kalau dia disebut penolong, ya, kalau
kalau dia disebut penolong, apa sebenarnya arti dari penolong ini? Nah, dalam kata Yunani, penolong ini disebut parakletos. Nah, parakletos ini merujuk pada apa yang disebut orang yang datang bersama. Nah, orang yang datang bersama atau pribadi yang datang bersama atau oknum yang datang bersama. Nah, kalau dia datang bersama, untuk apa dia di sana? Nah, karena disebutkan sebagai penolong, ya, atau pribadi yang bersama, ya, dengan orang yang tentunya orang yang dimaksud adalah murid-murid atau orang percaya yang jumlahnya sedikit itu, tujuan dia datang adalah yang pertama dia katakan untuk membimbing, ya, untuk membimbing murid-muridnya itu yang percaya itu. Kemudian untuk mempersiapkan hati orang-orang yang akan dijangkau oleh murid-murid. Jadi luar biasa. Kalau saudara dan saya mau bersaksi, ya, Roh Kudus, ya, akan bersama dengan kita sebagai penolong kita, dan dia akan lebih dahulu datang kepada orang yang akan kita temui. Ya, ini luar biasa. Kemudian penolong itu, yaitu Roh Kudus itu, akan membawa keyakinan kepada benak para pencari kebenaran yang jujur itu. Nah, itu yang luar biasa. Kemudian akan menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Jadi ini tugas dari penolong itu atau parakletos yang disebutkan oleh Yesus yang akan dikirimkan. Kemudian dia bergerak di dalam hati untuk membawa rasa yang semakin dalam akan keterasingan yang berasal dari Allah dan kebutuhan akan pertobatan. Inilah tugas-tugas dari Roh Kudus, ya. Lalu dia tidak hanya menyatakan dosa, tapi dia mengajar kita akan kebenaran itu. Ini luar biasa. Itulah tugas dari Roh Kudus. Kemudian dia menunjukkan betapa buruknya kita dan kita butuh, ya, kita butuh Yesus. Itulah tugas dari Roh Kudus, ya, yang dijanjikan Tuhan. Nah, yang disebutkan sebagai parakletos. Nah, kemudian karena dia sebagai parakletos atau sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembimbing, sebagai oknum yang membuat insaf orang, ya, sebagai oknum yang menuntun orang kepada kebenaran bagi orang-orang yang jujur yang mencari kebenaran. Nah, pertanyaan penting, ya, bagaimana dengan kondisi gereja waktu itu, ya, ketika Roh Kudus datang? Adakah kesaksian-kesaksian yang luar biasa menyangkut apa yang disebutkan, ya, bahwa dia menuntun, dia menginsafkan, dan dia membawa orang kepada kebenaran bagi orang-orang yang jujur? Adakah bukti yang hakiki tentang apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus kepada umat-umat Tuhan, kepada kelompok yang percaya yang kecil itu, ya, yang mengubahkan dunia? Adakah? Nah, ini pengalaman dari gereja mula-mula. Buku kisah ini, kalau saudara belajar, buku kisah ini disebut sebagai kisah Roh Kudus. Nah, apa yang disampaikan di dalam buku kisah ini? Kalau saudara perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja di gereja mula-mula ini, ada hal yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42, inilah cara Roh Kudus bekerja, ya. Kemudian Kisah 4 ayat 4 dan 31, Kisah 5 ayat 14 dan 42, Kisah 6 ayat 7, kemudian Kisah 16 ayat 5. Saudaraku, saudara bisa membaca bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di gereja mula-mula pada waktu itu, ya, yang menyatakan benar-benar dia sebagai pribadi yang parakletos, yang menuntun, menguatkan, dan menuntun orang kepada kebenaran, kemudian menginsafkan orang, ya, terhadap dosa, lalu diubahkan dalam hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, apakah punya bukti? Nah, ini buktinya, saudara. Kalau saudara melihat buku kisah ini dicatat atau ditulis oleh Lukas, sudah bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus mengubah, menunggang-balikan dunia pada waktu itu. Dalam sehari saja, ini bukti. Dalam sehari saja ada angka-angka yang disebutkan di sana. Sehari saja
Oleh karena pergerakan Roh Kudus menggunakan umat-umat Tuhan di zaman mula-mula itu, di gereja mula-mula, apa yang terjadi? Saudaraku, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Oh, ini fakta yang luar biasa. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika kelompok orang percaya yang kecil ini bekerja atas pengaruh Roh Kudus, dalam sehari saja saudara, dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ada 3.000 orang yang dibaptis, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Luar biasa. Kemudian kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, disebutkan ya, ada 5.000 orang dibaptis. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang terus bekerja untuk menginsafkan dan menuntun orang-orang ke dalam kebenaran. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara mempelajari Kisah pasal 7, kemudian Kisah pasal 8, Kisah pasal 11, Kisah pasal 15, Kisah pasal 16, di samping Tuhan bekerja secara gereja, dari segi jumlah yang saya sampaikan tadi, bagaimana pengaruh Roh Kudus menuntun dan meyakinkan orang, ada peran Roh Kudus yang Roh Kudus tunjukkan kepada pribadi-pribadi untuk menunjukkan kepada masyarakat pada zaman itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengikut Tuhan, yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, akan benar-benar mengubah dunia dan menuntun dunia kepada Yesus. Saya beri contoh, Stefanus ya, dikuatkan sampai mati oleh Roh Kudus untuk menyaksikan Yesus yang luar biasa dalam hidupnya, untuk meyakinkan orang bahwa oknum yang dia percaya, ya, pribadi yang dia agungkan itu Yesus, ya, dia tidak mungkin melepaskannya. Dia begitu yakin dan dia dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan apa yang dia yakini kepada banyak orang, bahkan mengorbankan hidupnya. Kemudian Filipus, bagaimana pengaruh Roh Kudus menuntun dia, membawa dia kepada sida-sida orang Ethiopia itu. Dia menginsafkan orang Ethiopia itu. Dan kabarnya, kalau saudara baca dalam buku Kisah ini, ceritanya orang Ethiopia itu akhirnya diubahkan, ya, diubahkan oleh Tuhan, dan akhirnya melalui Roh Kudus orang Ethiopia itu datang dan menyerahkan hidupnya melalui Filipus. Kemudian Petrus, saudaraku, oleh pengaruh Roh Kudus, oleh tuntunan Roh Kudus, orang-orang yang pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat tentang sunat, ya, akhirnya disatukan dalam pola pikir yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kemudian Paulus, ya, seorang penginjil, ya, yang dibawa oleh Tuhan, dibawa oleh Roh Kudus ke Eropa. Ada begitu banyak orang yang akhirnya bertobat hanya karena pengaruh dan Roh Kudus itu menolong orang-orang yang benar-benar mau untuk menyampaikan kesaksian kepada orang banyak. Luar biasa, saudaraku. Poin penting dalam pelajaran ini, saudara, dalam pelajaran bagaimana Tuhan menggunakan pribadi-pribadi ini, ya, yang dikuatkan, dituntun, diyakinkan oleh Roh Kudus. Poin penting dalam pelajaran ini bahwa Roh Kudus itu tetap sama, saudaraku, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oh, luar biasa, saudaraku. Kemudian pelajaran berikut dari bagaimana pengaruh Roh Kudus ini adalah, bila mana Roh Kudus mau mengubahkan orang, perlu saudara dan saya ingat bahwa dia selalu mempengaruhi orang, menuntun orang kepada firman. Itulah sebabnya bila mana saudara mau membawa orang, ya, kepada Yesus, jangan pernah lupa untuk membawa orang melalui apa yang disebutkan oleh firman Tuhan. Kadang kita memberikan pendapat dari pendapat saya. Hari ini kita mau ditegur. Bila mana kita menyampaikan kabar baik, firman Tuhan, Injil itu harus disampaikan keluar dari firman Tuhan.
Ketika Filipus mengunjungi orang Ethiopia itu yang dituntun oleh Roh Kudus untuk diinsafkan pada kebenaran. Sebenarnya pelajaran yang sedang dipelajari oleh orang Ethiopia itu adalah bercerita tentang Yesaya 53, tentang Mesias yang akan mati itu. Dan Filipus datang untuk menuntun orang itu. Jadi Filipus berbicara bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan, tetapi berdasarkan firman. Saudaraku, bila mana saudara mau menyampaikan sesuatu, kabarkan tentang firman. Itu artinya kita perlu belajar dengan firman sebelum kita datang untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga orang bisa dengar apa yang saudara sampaikan itu. Itu maksudnya, ya. Apa yang kita bicarakan haruslah selalu berdasarkan firman Tuhan. Tentu bila mana kita menyampaikan hal itu, maka pikiran kita, kata-kata kita akan diilhami oleh Roh Kudus. Dan bila mana itu yang saudara buat, maka firman ini akan mengubah hidup, ya, orang yang mendengarkan kabar itu. Dan tentunya akan dikuatkan, diyakinkan, dan akhirnya orang itu juga akan kembali membawa firman itu, membawa kepada orang yang tentunya dia temui. Luar biasa. Roh Kudus pekerjaannya adalah untuk membawa orang kepada perubahan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pelajaran yang perlu kita pelajari di akhir dari pelajaran ini adalah bila mana kita mau datang bersaksi sebagaimana umat percaya yang sedikit itu, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu yakin, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus ini tidak pernah berubah. Sebagaimana Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Roh Kudus itu juga demikian, tidak pernah berubah. Nah, untuk itu, apa yang perlu kita ingat dengan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa ini, yang mengubahkan hidup? Kita tidak boleh berasumsi, ya, dalam tugas penginjilan untuk bersaksi, ya, tentang Yesus. Kita tidak boleh berasumsi tentang siapa yang bisa atau tidak bisa kita hubungi. Kita hanya diberikan tugas untuk bertemu dengan orang itu, dan Roh Kudus yang akan mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon apa yang kami pelajari ini menolong kami, menyadarkan kami bahwa Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini untuk kami. Dan kami hanya dituntut untuk kiranya mau melayani Engkau. Tidak peduli kepada siapa kami harus bertemu, tetapi sesuai dengan kesaksian pelajaran hari ini, bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus ada bersama dengan kami, dengan kita, karena Dia adalah Parakletos, penolong, pembimbing, penginsaf bagi siapa yang belum mengenal Engkau. Tolong kami untuk hari ini, agar kami menyadari hal itu, dan kami mau bekerja melayani Engkau, menyaksikan Engkau, karena Roh Kudus akan senantiasa mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah doa kami yang persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.